Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Taufik dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil penelitian tugas besar metode numerik ya kami yang berjudul analisis perbandingan regresi polinomial dan interpolasi Kabik-Splint pada data aktivasi server cloud yang mengandung draw. Sebelum masuk ke teknis, kenapa sih topik ini penting? Di dunia cloud computing, kita perlu terus memantau pengguna sumber daya server seperti pengguna RAM. Tujuannya supaya kita tahu kapan harus melakukan auto scaling atau mencegah server down. Masalahnya data pemantauan RAM di lapangan itu nggak pernah mulus, isinya penuh dengan draw, noise, dan lonjakan mendadak spike akibat lonjakan trafik tak terduga. Kalau datanya acak begini, susah buat kita baca tren jangka panjang secara analitik. Oleh karena itu, di penelitian ini kami membandingkan dua metode numerik, yaitu regresi polinomial orde 2 dan 3, serta interpolasi natural Kabik-Spine untuk melihat mana yang paling stabil dan akurat dan memodelkan data server cloud yang bersih ini. Eh, Satu poin utama dalam penelitian kami adalah semua algoritma di coding dari awal from di Python tanpa menggunakan library solver instan seperti Scipy atau NumPy untuk proses intinya. Berikut alur pengerjaan penyusunan persamaan untuk regresi polinomial. Kami membangun matriks desain van der Monde dan menyusun persamaan normal. Untuk Kabik-Spline, kami menyusun sistem matriks tridiagonal berdasarkan turunan kedua dengan syarat batas alami, natural boundary condition. Solver inti, kedua sistem persamaan linear di atas kami selesaikan menggunakan fungsi eliminasi Gauss dengan strategi partial pivoting yang kami buat sendiri menggunakan perulangan bersarang. Verifikasi untuk memastikan codingan mandiri kami nggak ada bug atau error perhitungan. Kami membandingkan hasil dengan pustaka standar NumPy dan Skippy interpolate kami sebagai benchmark dataset yang kami pakai adalah data simulasi pemantau RAM server cloud selama 24 jam dengan total 60 titik data yang sudah diberi noise dan spike. Sekarang kita masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Pertama mengenai verifikasi kode mandiri hasil perhitungan eliminasi buat kami terbukti sangat presisi. Selisih koefisien regresi kami dibanding NumPy Polyfit hanya berkisaran 10 min 12 sampai 10 min 13 dan selisih interpolasi spline kami dibanding Scipy mendekati 0. Artinya implementasi from scratch kami valid 100%. Kedua, mengenai perbandingan performa model bisa dilihat pada grafik perbandingan. Regresi polinomial orde 2 dan 3 menghasilkan nilai R2 yang sangat baik yaitu 0,981 untuk orde 2 dan 0,982 untuk orde 3 karena sifat regresi itu melakukan smoothing, penghalusan, kurvanya tidak dipaksa melewati setiap titik data sehingga sukses menangkap tren umum tanpa tergantung oleh spike untuk noise. Karena ini adalah metode interpolasi, kurvanya wajib melewati seluruh titik data secara eksak. Namun dampaknya kurva Kabik-Spline mengalami osilasi tajam atau gejala overfitting lokal, terutama di daerah yang datanya berjarak renggang
dan memiliki spike tinggi seperti pada jam ke-18 sampai 20. Melengkapi penjelasan tadi, kami juga melakukan analisis sensitifikasi terhadap kerapatan data. Kami menguji variasi jumlah titik sampel dari 10 sampai 80 titik. Hasilnya semakin rapat dan nilai H semakin kecil. Garat RMSE semakin menurun pada semua model. Namun grafik sensitivitas mempertahankan bahwa Kabix Plan konsisten memiliki RMSE tinggi tertinggi terhadap kurva dasar tanpa noise. Hal ini karena sifat spline yang memaksa mengikuti noise dan outline. Kesimpulannya, eliminasi numerik from start, eliminasi gas plus partial pivoting berhasil memodelkan regresi dan Kabik spline dengan akurasi setara pustaka standar untuk kasus pemantauan server cloud yang berderau regresi polinomial jauh lebih andal dan efisien untuk membaca tren jangka panjang karena sifat smoothingnya Kabik spline lebih cocok dipakai jika datanya relatif bersih dan rapat di mana presisi tinggi pada setiap titik memang dibutuhkan untuk mengembangkan. Selanjutnya bisa diterapkan regression atau smoothing span agar lebih adaptif terhadap outlier. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Restu Sofiana Putra. Di sini saya akan menjelaskan atau presentasi sebelumnya dari teman saya. Oke, di sini saya akan mencoba menjalankan dari awal. Pertama ada import library. Step pertama untuk library lalu ini fungsi generate server data yang membangkitkan dataset simulasi kami 60 titik data RAM server selama 24 jam dengan pola dasar naik turun, tambah noise acak, dan beberapa spike mendadak. Nah, kemudian ini hasil data mentahannya seperti ini. Lihat berisik dan tidak beraturan. Ini berarti seperti yang kita bahas di jurnal tadi. Sekarang saya akan menjalankan fungsi inti kami yaitu route elimination. Ini eh, yang di jurnal tadi disebut sebagai solver sistem persamaan linear inti di bagian metode B. Logikanya dua tahap. Eliminasi maju dengan partial pivoting, kemudian tukar baris supaya pivotnya sebesar mungkin biar stabil secara numerik, lalu substitusi mundur untuk menghitung nilai variabelnya. Full nested loop, tidak ada trivial solving sama sekali. Kemudian terus ini saya jalankan untuk regresi polinomial. Kami bangun matriks van der Waals manual, lalu hitung matriks normal A sama dengan X, TX, Y, X, TX, dan B, X, TY, dan hasilnya dilempar ke Gauss elimination. Saya akan jalankan 2 kali untuk orde 2 dan orde 3 sesuai yang tulis di metode C jurnal kami. Nah, kemudian ini untuk kubik spine, fungsi kubik spine COVS sesuai metode D di jurnal, kami susun sistem triadigonal dari turunan kedua N.
dengan syarat batas alami di kedua ujung, lalu diselesaikan menggunakan pakai solver Gauss yang sama, dan dari situ dihitung koefisien A, B, C di tiap segmen kubiknya. Kemudian ini video- hasil visualisasi. Ini hasil visualisasi perbandingannya titik data asli berupa regresi order 2, order 3, dan kubik spine. Regresinya halus mengikuti tren, sedangkan kubik spine-nya melewati semua titik persis tapi beroscilasi tajam, terutama sekitar jam ke-18 sampai jam 20, sama persis dengan yang kami laporkan di gambar 3 jurnal. Untuk prediksi angka dan analisis skalanya saya akan serahkan ke teman saya selanjutnya. Baik, terima kasih kepada teman saya Dr. Sofina Sapitra. Sekarang saya akan mencoba untuk menjalankan lanjut ke dan saya akan langsung menjalankan self verifikasi kami terhadap pustaka standar. Pertama, di sini saya akan menampilkan output yaitu angka selisih dari coefficients. Nah, jadi ini tuh hasilnya itu maksimum selisih maksimum coefficient regresi kami dibanding numpi dot volpit sekitar 3,77 kali 10 pangkat minus 13 untuk order 3. Lalu untuk kubik spline selisihnya terhadap skippy dot interpolat ya dan kubik spline mendekati nol juga. Kita bisa melihat ke jurnalnya. Di sini pada poin yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Bisa kita lihat di sini. Bagian A, data dan verifikasi implementasi. Nah, dan ini tuh persis sama dengan angka yang kami laporkan di jurnal bagian 3, Pak. Jadi, konsistensi antara kode dan laporan ini tuh membuktikan implementasi mandiri kami sudah akurat secara numerik. Kita lanjut lagi ke Google Colab-nya. Saya mencoba untuk menjalankan shell analisis sensitif ini. Oke, sudah saya jalankan. Selanjutnya, bagian analisis sensitivitas terhadap ukuran langkah H. Saya jalankan kel ini yang menguji variasi jumlah titik data. Min 10, 20, 40, sampai 80 titik. Min dan menghitung RMSE terhadap kurva dasar tanpa noise. Kita bisa lihat di sini. Jadi di sini merupakan kurva dasar tanpa noise. Oke, lanjut ke jurnalnya. Di sini kita lihat jurnalnya. Masuk. Nah, bisa dilihat di apa namanya? Di tabel 1. Di sini kita bisa lihat di tabel 1. Nah, ini itu sama dengan tabel 1 dan gambar 4. Di jurnal kami polanya jelas. Semakin rapat data min H, semakin kecil RMSE-nya. Nah, semakin turun juga. Terutama di model regresi. Tapi yang menarik, kubis spline konsisten punya RMSE paling tinggi. Lalu di semua kondisi H, karena sifatnya yang memaksa mengikuti setiap titik termasuk noise dan speknya, regresi polinomial itu jauh lebih stabil karena melakukan smoothing terhadap keseluruhan tren. Lihat juga di gambar 4 ya. Kita bisa di sini gratis sensitif galat misalnya. Nah, ini sama
Lalu kita masuk bagian simpulan. Oke. Jadi ini tuh kesimpulan kami. Kesimpulan pertama itu implementasi mandiri. Eliminasi Gauss, regresi kolonial kubik spline sudah terverifikasi akurat setara pustaka standar dengan selisih di order 10 pangkat minus 12. Lalu yang kedua, untuk data server cloud yang inherent berderau atau regresi kolonial lebih andal, membaca tren jangka panjang. Lalu yang ketiga, cubic spline lebih cocok untuk kebutuhan interpolasi posisi tinggi pada data bersih dan rapat. Lalu yang keempat, pengembangan lanjutan bisa mengarah ke robust regression atau smoothing spline agar lebih adaptif terhadap outlier. Sehingga sekian presentasi dari dan demo dari kelompok 8. Terima kasih pada Pak Taufik dan teman-teman semua. Akhir kalam, mohon maaf banyak salahnya. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.